Shalom teman-teman, ketemu lagi di Ibadah Sekolah Minggu GMI Makedonia, Jakarta. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu Bapa Engkau Baik. Adik-adik, sebelum kita memulai sekolah minggu kita sore hari ini, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tutup mata, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami, sekolah minggu GMII Makedonia Jakarta. Tuhan Yesus pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami mau berdoa. Tuhan Yesus, Engkau memberkati ibadah kami. Tuhan Yesus berkati semua yang melayani hari ini. Tuhan Yesus memberkati juga semua teman-teman yang ada di rumah mereka masing-masing. Biarlah kami dapat memuliakan Tuhan dalam ibadah minggu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita memuji Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Hanya Satu Jalan ke Surga dan Oh Sukacitaku. Tiada yang lain, tiada yang
ketemu lagi di Kamu Perlu Tahu. Kali ini kita akan membahas tentang Gunung Mauna Kea. Gunung Everest adalah gunung tertinggi di dunia. Tetapi bagaimana jika ada gunung yang lebih tinggi dari gunung itu? Gunung tersebut adalah Gunung Mauna Kea. Tinggi Gunung Mauna Kea adalah sekitar 4.200 meter di atas permukaan laut, di mana tinggi tersebut adalah setengah dari tinggi Gunung Everest. Sementara, tinggi Gunung Mauna Kea jika dihitung di bawah permukaan laut, totalnya adalah 10.200 meter. Mauna Kea adalah gunung berapi aktif di Kepulauan Hawaii, Amerika Serikat. Usianya sudah sekitar 1 juta tahun dan terakhir meletus 6.000 sampai 4.000 tahun lalu, sehingga sekarang sudah dianggap tidak aktif lagi. Mauna Kea berarti gunung putih dalam bahasa Hawaii. Puncak gunung ini tertutup salju putih yang sering menjadi tujuan para pemain ski dan snowboard. Victor Vescovo adalah orang pertama yang berhasil mencapai puncak gunung Mauna Kea. Vescovo memulai pendakiannya dengan turun ke dasar laut di mana kaki gunung Mauna Kea berada. Setelah itu, Vescovo mendaki hingga ke puncak gunung Mauna Kea. Terima kasih telah menyaksikan Kamu Perlu Tahu kita hari ini. Semoga bermanfaat. Dadah! Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Shalom adik-adik. Sekarang waktunya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Nah, sekarang semua lipat tangan, tutup matanya. Kita mau berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk waktu yang Engkau berikan bagi kami saat ini untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami mengerti apa yang Engkau sampaikan melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Tolong hamba-Mu Tante Lita yang menyampaikan firman Tuhan agar senantiasa di dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema cerita kita minggu ini adalah percaya kepada Yesus, dengan firman Tuhan yang terambil dari kitab Yohanes 4 ayat 1 sampai 42 tentang Tuhan Yesus bertemu perempuan Samaria. Nah, diceritakan bahwa pada waktu itu Tuhan Yesus dan para murid-Nya sedang berjalan melewati kota Samaria. Mereka sampai di sebuah kota di Samaria yang bernama Kota Sikar. Di situ terdapat sumur yang bernama Sumur Yakub.
Tuhan Yesus sangat letih karena perjalanan. Lalu Tuhan Yesus beristirahat, duduk di pinggir sumur ketika jam 12 siang. Kemudian datanglah seorang perempuan Samaria yang akan menimba air dari sumur. Tuhan Yesus memberitahukan kepada perempuan itu, jika minum air dari sumur Yakub ini, nanti akan haus lagi. Tetapi barang siapa yang minum air yang diberikan Tuhan Yesus, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Karena air yang diberikan Tuhan Yesus adalah air hidup. Tuhan Yesus mempunyai air hidup. Jika diminum, ia tidak akan haus lagi. Lalu perempuan Samaria itu meminta air hidup itu dari Tuhan Yesus. Ternyata adik-adik, air hidup yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu kata Tuhan Yesus kepada perempuan itu supaya dia memanggil suaminya dan datang ke sini. Tetapi kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Tetapi perempuan itu sangat kaget karena Tuhan Yesus mengetahui bahwa perempuan Samaria ini ternyata mempunyai 5 orang suami. Perempuan Samaria itu kaget karena Tuhan Yesus mengetahui perbuatannya, padahal dia tidak menceritakan apa-apa kepada Tuhan Yesus. Kemudian dia menjadi percaya. Dia percaya bahwa Tuhan Yesus ini adalah Mesias. Kemudian perempuan Samaria ini pergi memberitahukan kepada orang-orang bahwa Mesias telah datang. Setelah perempuan itu pergi, murid-murid Yesus datang dan mengajak dia untuk makan saat itu. Lalu Tuhan Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya tentang apa yang menjadi makanan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata bahwa makanan Tuhan Yesus adalah melakukan perintah Allah. Dan banyak orang Samaria yang menjadi percaya karena perkataan perempuan Samaria tadi. Akhirnya orang-orang Samaria percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat dunia. Ketika orang-orang Samaria sampai kepada Yesus, mereka meminta supaya Yesus tinggal bersama mereka. Dan Tuhan Yesus pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan semakin lebih banyak lagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, demikianlah cerita kita. Dan untuk ayat hafalan kita pada minggu ini adalah dari Yohanes 4 ayat 42b. Yang berkata, sebab kami sendiri telah mendengar Dia dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar juru selamat dunia. Nah adik-adik, demikianlah cerita firman Tuhan bagi kita di hari ini. Kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat
yang bisa menyelamatkan kita, yang bisa membawa kita masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, kembali kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu bagi kami pada hari ini. Bapa, kami percaya bahwa Engkaulah Allah, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Juru Selamat. Engkaulah satu-satunya jalan yang membawa kami kepada keselamatan. Tolong kami Tuhan, untuk kami selalu percaya kepadamu dan semakin hari semakin bertambah percaya akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini hamba mau berdoa bagi setiap anak-anak yang mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini. Tuhan, Engkau jaga, Engkau sertai, Engkau lindungi mereka. Jadikan mereka milik dan kepunyaan-Mu Tuhan selama-lamanya. Kami berdoa bagi orang tua dari setiap anak-anak ini. Tuhan Yesus berkati di dalam kehidupannya tiap-tiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Inilah doa yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sampai bertemu lagi di minggu yang akan datang. Bye-bye. Dadah!